Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dan menyajikan sebuah perdebatan yang sangat sengit. Data-data yang dipaparkan itu cukup mencerdaskan banyak orang, sehingga kalau ada muslim yang benar-benar memakai logika berpikirnya dengan baik, maka dia akan melihat dengan terang bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Ustadz ini modal ngeyel, bahkan termasuk ustadz yang hanya mencomot bagian-bagian dari ayat Alkitab lalu menafsirkannya seenaknya sendiri. Kita lihat videonya teman-teman, jangan skip supaya teman-teman cerdas. Siapapun yang menyimak video ini jangan skip, lihat, perhatikan baik-baik. Semoga Anda cerdas dan menemukan kebenaran dalam Yesus. Ini dia videonya teman-teman. Mereka merusak buildingnya, ya, termasuk housesnya were plundered. Bilang dikencingin itu mana. Jadi mereka juga mengambil budak-budak dari situ. Hajar Aswad, batu hitamnya dicuri, and the dead bodies of the pilgrims were thrown into the well of Zamzam to despoil it, while other dead ones were left on the streets to get rotten away. Jadi ada yang ditinggalkan, dimasukkan ke dalam sumur Zamzam pada waktu itu, dan lainnya ditinggalkan di jalan-jalan, mayatnya tergeletak di jalan-jalan. Ada 3 pendapat ya. Ibrahim ngambilnya di mana? Om? Ibrahim ngambilnya di mana? Itu ngambilnya di sungai, Om. Labu. Yang bener aja lo. Katanya ini batu dari surga. Itu batu, Om, sebenarnya dari Nabi Ibrahim itu. Yang buat Ka'bah Ibrahim, Om. Iya, ini dari surga atau dari sungai? Dari batu kali, Om. Dari batu kali ya? Iya. Serius nih ah. Serius itu. Serius. Itu Om, sebuah simbol aja tuh batu. Itu batu ini dari bumi inilah. Itu sebuah simbol, dari simbol makna aja. Oke. Bentar ya. Saya dengar dulu pendapat yang lain. Bisa menunggu, Pak? Bisa. Oke. Bentar nih. Bentar ya. Ini ada Sitorus Kristen atau Islam? Hah? Saya ini Bang, nggak punya agama, Bang. Oh, nggak punya agama, nggak ngomong di sini, Tuan. Mana sih nggak punya agama, mau debat apa? Mending ente lari ke politik aja. Nih, Bapak yang buka baju, Pak Joni. Pak Joni. Pak John. Ya, halo. Bapak Kristen atau Islam? Islam, Pak. Islam. Pak Muses Kristen atau Islam? Muslim. Muslim. Ini batu ini buat Pak Joni dengan Pak Muses. Batu ini batu kali atau batu surga? Itu sebenarnya batu dibuat dari tanah yang dikasih semen, diaduk-aduk, dikasih extra jos. Islam kok jawabnya kayak gini? Kamu menghina ya batu ini ya? Itu batu, Om. Ya, kesian berisik banget nih. Islam kok gini amat ya? Turun. Jadi ini batu apa? Batu semen? Ya, untuk betul sekali. Kalau Pak Joni ini batu semen juga? Joni, Pak Jojon, Ya. batu apa ini? Kenapa sampai dijelatin? Itu dari kepala Yesus, Pak. Oh, kok kepala sih? Kepala Yesus dipenggal jadi batu ya. Wih, bahasa ini ngomong asal. Jadi yang datang cium itu cium kepala Yesus. Itu Pak. Ya, Islam kepala udah Yesus suka Yesus. dipenggal jadi batu. Loh, Mbak ini ada-ada aja yang ngomong nih. Pakai baju dulu Pak kalau ngomong biar otaknya ada. Pak, Ya lu yang ada Jangan- ngapain lu balas agama orang? Agama lu terus. Bapak sakit jiwa ya? Bapak nggak sakit jiwa kan? Ini kenapa mereka cium-cium kepala Yesus di sini, Pak? Hah? Woi, sakit jiwa? Kalian udah nyembah Yesus?
Woi Joni. Lu kenapa kayak gitu Joni? Ya, itu kepala Yesus. Iya kenapa dicium-cium? Kepala Yesus dari batu, dipenggal. Begitu. Jojon. Ini lu kalau sampai ke sana lu kayak gini juga ya? Rudal-rudal lu ini. Rudal himpitan gitu. Gue kasih lu lagu mau nggak? Joni, Jojon. Lanjut jatuh. Kesibukan ingin mendapatkan surga bidadari bisa langsung daftarkan diri kalian. Syaratnya cuma satu, betul. Mau dong. Para lelaki nanti di dalam surga adalah Memecah perawan istri-istrinya. surga. Memecah perawan istri-istrinya. Surga. Memecah perawan istri-istrinya. Surga. Memecah perawan Istrinya. Surga. memecah perawan istri-istrinya. Kamu keliling. Patrot. Halo, Halo. yang berisik turun. Palado, jangan berisik Palado. Bukan saya, itu yang dibawa Niko. Halo, Bang. Ya, kamu ke tempat yang lebih itu dulu. Hargai telinga-telinga yang mendengar ini. Nggak jelas suaranya bang. Nih kamu, Suara Halo? nggak jelas. Suaranya nggak jelas. suaranya nggak jelas ya. Jangan suara anak-anak lah bang. Bingung kita. Bingung kenapa? Bang, aku cuman ngasih saran sedikit aja lah. Kalau istilahnya kita cari tahu tentang kayak gitu tadi, yang memang udah mendalami gitu. Jangan yang nggak tahu sama sekali. Apa? Yang ini. Yang ini. Iya. Aku kan Yang Kristen bang. nyembah batu ini. Iya, aku Kristen bang. Jadi biar lebih jelas sama kita lah sebagai kita Kristen. Yang masuk itu, yang diangkat itu, yang dinaikkan itu, yang memang pengetahuannya tinggi gitu. Terus? Ya kita tahu lah dari mana asalnya, dari mana kita. Assalamualaikum. Ya, ada. Makasih apa ya atas sarannya. Assalamualaikum brother. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Haleluya, puji Tuhan, bro. Haleluya. Jadi gini Pak, kita lanjut Saya- lagi. Ada topik. Ini lagi bahas mengenai batu ya. Iya batu Pak. Batu ini sangat berharga. Batu yang ada di Ka'bah ini ya. Ini Itu dari mana? Batu ini. itu dari bumi, bukan dari mana, itu dari bumi lah. Itu bukan dari surga yang itu kan dikisahkan itu kan batu itu turun bersama dengan Nabi Adam, orang yang pertama. Kita berbicara yang Jadi di mana? anak-anak Di Adam. bumi atau di surga turun bersama Nabi Adam? Nabi Adam di mana? Di bumi lah. Emang surga di mana? Surga di bumi. Surga di mana emang? Surga di bumi. Emang surga abang yang abang konsepkan itu dalam pikiran abang itu di mana? Surga abang di mana? Ya surganya Islam kan langit ke-7, langit ke-8, langit ke-9. Dari saya berpikir ini bang, kalau gini, Anda tidak tahu ini bahwa Adam itu waktu Muhammad itu jalan, itu surganya di mana? Di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, Isra Mi'raj itu. Kamu baca nggak? bang, makanya saya bilang saat abang buka konsep seperti ini, harusnya abang udah jadi host atau jadi pembawa acara yang kayangan juga, dalam arti begini. Saya filosofi itu siloka, bahasa dari langit itu siloka, ya. Saya jawab Jadi ini begini. apa? Ini kita langsung to the point aja. Batu ini di bumi. Surga itu di Itu bumi. batu yang diambil dari bumi. Surga itu di bumi. Surga ada di bumi. Surga ada di bumi. Batu ini bisa Ada di diganti bumi. dengan batu yang lain nggak? Bisa saja, kenapa enggak? Kalau mereka kepengen ganti Kenapa itu tidak enggak? masalah. Gitu. Itu bukan Oh, menyembah jadi batu. bisa diganti. Itu, bang, itu batu, itu bukan untuk disembah. Di Kristen juga ada. Ini Setiap nih. agama- Iya, Jangan benar lari dulu. nih. Setiap Ini kemana agama- kalian nyembahnya? Nih, bang, setiap agama pasti dia punya ada namanya lambang atau simbol, dan itu pun simbol. Ya, ini kalian ngapain? Ini kalian ngapain? Ya menurut abang itu kan kita ngapain? Itu tahu tasawuf itu kan Ini kita lagi nyembah kan? itu bukan menyembah. Konsepnya itu bukan menyembah. Ini nyembah sekarang apa? aja. Saya jelasin dikit. Terus kenapa tertuju kepada batu Saya ini? jelasin dulu lah, biar abang juga bisa enak juga dong. Penjelasan jangan dipotong-potong, nggak cerdas namanya. Poladu di mute Poladu. Disimak dulu lah, biar abang juga tahu, jangan jadi terdoktrin atau terdogma korban pembodohan. Jangan, kita harus naik Kamu- dong level kamu yang pikir kita bingung. naikin. Bingung dari mana? Saya jelasin. Amat abang bingung potong. kalian. Bagaimana saya jelasin? Ya Dengerin udah, dulu. coba jelasin. Nah, dengerin dulu, gitu loh.
Nah, ini kenapa Jangan ini? jadi kayak domba-domba tersesat Jangan lah. curhat, Kita cepet bukan deh. tersesat. Gitu loh. Jadi kan intinya begini, abang nanya itu apa? Itu batu. Batu dari mana? Dari bumi. Bukan dari surga, dari mana? Bukan dari macam-macam. Enggak, batu itu diambil dari bumi. Bumi di mana? Bumi di saat ini. Surga di mana? Surga di sini. Itu Batu yang mana? Yang ini. Batu. Batu ini bisa menghapus dosa. Abang nanya itu kan batu Hajar Aswad kan? Ya, yang menghapus dosa ini kan? Mana ada menghapus dosa? Enggak ada Oh, ini? menghapus dosa. Mana Kau bisa? sakit jiwa berarti kau ini. Bang, gua itu Baca, lepas dari- baca. Gua nggak perlu pakai begitu-begituan lagi. Itu apaan itu? Oh, lu Kamu nggak kalau- percaya ini? Berarti lu nggak percaya lagi Muhammad? Aduh, bodoh sekali. Lu Bisa kan Muhammad jelasin yang ya? bodoh kok. Ini siapa bilang? Jadi gini ya. Loh, Ini saya itu coba- Muhammad saya yang coba- bilang. Abang denger dulu saya berbicara. Kan Kasih Muhammad kesempatan yang saya bilang, kau berbicara. bilang Muhammad bodoh ya? Bang, dengerin dulu. Abang itu Lu baca. Dengerin dulu, gak perlu gua baca itu. Gua bicara Nah, terus pengalaman. kalau lu nggak percaya ini, lu nggak percaya Muhammad? Wah, gimana tadi? Halo. Kamu diam dulu lah. Kita mau bicara, kamu udah bantah-bantah. Bagaimana Iya, bisa kamu lebih- kan bilang bahwa dia nggak bisa menghapus dosa. Ini perkataan siapa? Aduh, kalau dalam Kristen kan juga ada namanya dosa keturunan, dosa bawaan ya kan. Nah, Ini saya lagi fokus ngomong batumu. makanya kamu denger dulu, kamu tujuh-tujuh Enggak, ini kamu bilang bahwa Muhammad yang mengatakan bahwa mencium batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. itu filosofi. Kamu ngerti filosofi nggak? Jangan lu telan mentah-mentah. Ngerti Sejak nggak? kapan Muhammad buta huruf ngerti filosofi? Itu mah udah gak main. Orang mah kalau mau buka forum Sejak ini kapan mah Muhammad udah itu buta huruf kok pikirnya, ngerti filosofi? bukan ditelan mentah-mentah. Muhammad itu buta huruf kan, ngerti filosofi apanya? Orang pintar dia, siapa bilang? Sejak kapan orang buta huruf jadi pintar? Kamu bilang gini. Hei, pemerintah itu jelas-jelas ingin memberantas buta huruf. Kamu tadi naikin video yang mengatakan menunjukkan bahwa itu Muhammad joget, padahal Nabi Muhammad tidak memiliki wajah. Yang cahaya. mana Nah, itu lagi? video tadi itu Kamu menggambarkan siapa? loncat-loncat Itu nih. kamu sendiri. Ngerti nggak? Kamu tunjukin kebodohan kamu di umum. Yang Harusnya ini. malu. Ngerti nggak? Masa putar musik Ini seperti curhat, itu begitu turun. Muhammad? Mana seperti Ngomong loncat-loncat kiri, loncat-loncat kanan. Sini, kalau mau curhat jangan sini, cari bahu lah. Kalian jelasin aja. Jangan Masa pindah-pindah dikatakan- gitu. Masa dia katakan bagindanya bukannya bercahaya? Jangan-jangan bola lampu. Tapi gila. Laduh. Siang host. Iya siang Habibi. Kristen atau Islam? Islam saya host. Oke, gimana ini? Batu lagi kita lagi ngomongin batu Anda, batu yang paling mulia. Ya kenapa? Ada apa dengan batu itu? Ya batu ini dari mana, Pak? Itu dari langit. Dari surga itu. Surga, dari langit, dari surga. Tadi yang bilang dari bumi. Mana sih kalian ini? Kalian semua beli oskadon dulu deh. Makanya kan kamu nanya, dengerin dulu. Kan kamu nanya. Ini kayaknya ini dari mana Bisa saya jawab? sebenarnya batu ini? Bisa saya jawab? Bisa diam nggak? Bisa saya jawab kan? Ya udah jawab, Pak. Saya kasih Saya Anda jawab, waktu. ya. Tutup mulutnya, buka kupingnya ya. Jangan dibuka mulutnya. Tutup mulutnya. Itu yang suka ketawa dari kemarin ini, siapa namanya nih? Kenapa? Anda ini jangan curhat, sudah aku bilang. Anda hati-hati kalau dengan Saya saya. bukan mau curhat. Saya Ya udah, mau jangan curhat. menjernihkan Lanjut. otak Anda. Kalau Anda mau Ya tuh. Ini kayak kalau dari kemarin minum tuak mulu nih orangnya nih, yang ketawa mulu. Nggak sadar-sadar nih. Pak, jangan curhat. Sudah saya bilang, curhat turun. Matanya ditutup kan, Pak? Curhat. Saya mau menjernihkan otak Anda. Pak, Dengerin, matanya ditutup ya. nggak? Dengerin. Kan Nabi Muhammad berkata mata itu adalah tali pengikat dubur. Gimana ayatnya? Loh, kamu nggak tahu? Kamu tahu nggak? Kamu kan nyebut. Saya nggak tahu. Coba, di mana ayatnya? Baru kan nggak tahu Bentar. kalau mata Ibu, tali ibu, pengikat kita dubur. Kamu tahu nggak? Jangan cuma ketawa aja. Bisa kayak orang bodoh. Jadi kelihatan bodoh kalau begitu. Ngomong nggak tahu ayatnya. Agamamu, Pak. Mana ayatnya? Kan kamu yang nyebutin. Mana ayatnya? Tadi ada yang Jangan mengatakan orang batu mengira hitam kamu itu berdarah. ngomong, dikira bersin. Pas saya Tadi kira ada yang kamu bersin mengatakan ngomong. batu hitam ini dibawa Adam. Kemudian ayatnya nggak tahu. Terus yang kedua katanya enggak, yang bawa Jibril. Ayatnya di mana nggak tahu. Yang ketiga, yang bawa Jibril, yang naruh di Ka'bah Adam. Ayatnya di mana nggak tahu. Terus katanya yang keempat, batunya dari bumi. Sekarang kau bilang batunya dari langit. Yang bener yang mana? Dengerin. Ya, Terus ya Bapak Ibrahim. Oh, ini lagi satu orang yang bawa batu itu dari surga. Mencium batu itu sunnah hukumnya.
batunya turun dari surga ke bumi siapa? Yang bawa siapa? Yang bawa batu siapa, Habibi? Ya Habibi, keramah dua Yang bawa tiga. siapa Pak? Adam. Ini pilihannya ya Pak ya, saya kasih pilihan. Yang bawa batunya Adam, Jibril, Ibrahim. Siapa lagi bawa batu? Siapa Pak yang bawa batu turun Pak? Jibril. Oh, ini beda lagi. Ini Ini batu siapa dari sih mana? sebenarnya bawa batu ini nih bikin masalah? Emang batu satu ini ya? Oh, kayaknya Waktu di Ibrahim, judul ini, judul dikasih. waktu Ibrahim Judul batu, ditugaskan batu. untuk bangun Ka'bah, itu terdapat Ini batu. kekurangan, harus dibawakan Jibril, batu dari surga itu. Batu anak Jibril. Masya Allah. Jadi batu di bumi ini nggak cukup Pak buat bangun Ka'bah sekecil itu. Gak jelas suaranya. Terus yang bawa batu Yemeni siapa Pak? Itu kan ada dua batu, batu Hajar Aswad, batu itu sama batu Yemeni. Yang bawa batu Yemeni siapa Pak? Jibril juga. Kita kan lagi bahas Hajar Aswad, kenapa jadi batu yang itu? Kalau batu yang itu saya tidak tahu. Oh, batu Yemeninya nggak ngerti yang bawa siapa? Kenapa ditempel juga di situ? Batu Yemeninya kok sujud-sujud juga itu? Lebih mulia mana? Batu Yemeni apa batu hitam? Katanya di Tidak ada dalam yang mulia batu. katanya di dalam hadis ini batu di mute. hitam itu tangan kanannya Allah. Kalau batu Yemeni Batu tangan itu kirinya tidak ada Allah. yang mulia. Nggak ada yang mulia. Lalu kenapa batu itu ketika dicuri harus ditebus oleh Khalifah Abbasiyah, Pak? Batu hitam ini kan pernah dicuri tahun 930 Masehi oleh Abu Thohir Al-Qurmuti. Kemudian dijadikan dudukan toilet selama 23 tahun dan dikembalikan sudah dalam bentuk pecahan kerikil seperti yang kamu lihat sekarang ini. Dapat dari mana kamu tuh? Jangan asal ngomong kamu. Nah, kamu nggak tahu sejarah itu? Ayatnya mana? ayatnya Tunjukkan itu sejarahnya. sejarah, Dari tadi kamu cuma ngomong doang. Loh, sejarah kamu nggak tahu dinasti Mana Karmat yang ada batu beribu dipakai hitam? dudukan Iya, WC? sejarahnya mana? Coba tunjukin sejarahnya. Lo baca dong kita Jangan asal ngomong kamu. Gak ada itu. Sejarah apa? Sejarah apa? Ngomong. Sejarah apa? Jangan asal ngomong kamu. Sejarah apa? Kamu itu Kitabnya mana? Makanya kalian banyak baca. Makanya kalian nggak Saya tahu sejarah biar kalian. saya baca. Biar saya baca Iya. kitabnya mana? Kitabnya mana? Jangan asal ngomong kamu. Kamu itu hanya Kamu ngarang Kamu itu cari ada sekarang itu. batu hitam dicuri Pengarang oleh itu. Abu Thohir Al-Qurmuti. Kamu curi. Kamu cari itu di Republika juga ada itu. Kamu baca, kamu beli kitab sejarahnya dari Oh, bahasa Inggris. pantas kamu ini dari Kitab Republika. sejarahnya ada 3 seri. Gak ada Bahkan sejarahnya saya punya batu video dari buat kamu. dibuka. Sejarahnya itu dari Republika kamu. Ambilnya dapatnya. Itu sejarah dunia, Pak. Sejarah dia mana sejarah? Sejarahnya mana? Loh, Kamu nggak dapat dari pernah baca Republika. itu. Berarti orang Islam ini memang botol. Apa kamu nggak merasa bodoh? Kamu ngambil sejarah dari situ. Berarti yang salah. Ya, ternyata ya bodoh kalian ya. Nih, coba Yang salah baca siapa? tuh. Ini yang ngomongin yang cewek ini yang bodoh. Oh, kau baca itu. Bodoh Baca itu. delik. Itu bodoh itu. Satu di dunia, Pak. Belum di dunia, deh, di Indonesia. Di dunia Abu Zakaria Butros. Kalau di Indonesia gua. Baca Pak, baca nih sejarahnya tuh. Tahun berapa Abu Pantas, Thohir Al-Qurmuti pantas, mencuri batu jangan kebanyakan makan minyak babi kamu jadi bodoh. Oh, saya IQ saya 147, Pak. Justru karena saya makan babi, maka IQ saya pinter. Kalau Iya, saya- mesinnya salah itu, mesinnya rusak. Kamu udah mesin yang kalau rusak. saya tidak makan babi, saya sudah sujud menyembah batu seperti Bapak botolnya. Mana ada menyembah batu? Saya mau nanya dulu nih, gantian nanya, boleh nggak? Jangan kemana-mana, Pak. Kita selesaikan dulu. Oh, Bapak ini bodoh nggak tahu sejarah, ya? Bahwa pada tahun 1930 Abu Thohir Al-Qurmuti Kamu mengambil sejarah Loh, yang itu membuat sejarah, kamu bodoh, Pak. malah. Belajar sejarah memang kenapa? Memang kenapa? Itu sejarah batu hitammu. Sekarang batu hitam itu tinggal 7 kerikil, Pak. Ini lo baca tuh, Hajar Aswad itu pernah dicuri oleh Abu Thohir Al-Qurmuti, itu dinasti Karmatian. Baca dong kitabmu. Kitabnya Bapak bisa beli dalam Kitab bahasa Inggris. apa? Kitab Woy, dalam bahasa kitab Inggris. Saya apa? tanya. Itu ada di kitab apa? Loh, kamu nggak tahu? Ditanya di Tunjukin ya, saya tunjukin. Ya, itu Ya, kamu sejarah, tahu nggak? itu Kamu tahu nggak? sejarah itu. Saya tanya, Bapak sejarah bisa- apa? Buku Bapak sejarah, bisa bahasa sejarah Inggris Indonesia. nggak? Kamu ambilnya. Bapak bisa bahasa Inggris nggak kayak saya? Hmm? Bapak bisa bahasa Inggris nggak kayak saya? Oh, saya nggak bisa. Makanya kalau Kamu bisa bahasa Yunani nggak? Kitabnya Kamu bisa bahasa Yunani nggak? Kitabnya bahasa Woy, kamu bisa bahasa Yunani nggak?
Kamu bisa bahasa Yunani nggak? Bahasa Yunani. Coba. Kamu mau tanya Apa itu? Tanya. Allah itu dari mana? Allah. Lalu itu. Allah itu dari mana? Ada di terjemahan bahasa Indonesia. Sudah menunjukkan kebotolan Hei, hei, hei. kalian. Allah itu kamu ambil dari mana? Kau ada di buku terjemahan Indonesia. Baik, saya tunjukkan sama Bapak ya. Bapak, Tunjukkan. satu-satu. Saya tunjukkan dulu Abu Tauhid Al-Qurmuti pernah mencuri batu hitam dari kitab apa? Satu-satu, Pak. Baru saya tunjukkan inskripsi bahwa orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata al-ilaha itu tahun 4 Masehi. Inskripsinya Yang saya tanya itu di dalam Bibelmu apa namanya? Di dalam Bibelmu apa namanya? Kamu jangan Kenapa main cincong, ya. Kamu jangan Kenapa main kamu yang banyak cincong? Karena kebodohanmu kamu banyak cincong. Kamu yang menyembah batu Yesus itu. Kamu menyembah batunya Yesus ya? Oke. Kamu menyembah batunya. Habibi. Makanya kalau ngomong hati-hati. Udah itu mau dibacakan, diam dulu. Kalian semua, Pak, di Indonesia. Ya. Nih. Pada akhir bulan Januari 930 Masehi, Hajar Aswad itu dicuri oleh dinasti Karmatian. Dia adalah dari sekte Ismailisiyah. Mereka menyembunyikan batu hitam ini ya di Bahrain. Abu Tauhid Al-Qurmuti, yaitu seorang pemimpin dinasti Karmatian, mencuri batu hitam ini dan meletakkannya di Masjid Al-Dirar. Dia menjadikan batu ini dudukan toilet, dikencingi selama 23 tahun. Kemudian dinasti Karmatian ini nggak becus kamu baca. Bacakan sumbernya. Perempuan, baca aja kamu nggak becus. Dinasti Abbasiyah membayar Paham nggak? Baca aja kamu nggak becus. Dinasti Abbasiyah membayar tebusan yang besar. Saya nggak bisa teriak-teriak, ini sudah malam di sini. Saya pakai soundcard dulu aja nih. Ini orang ini harus dibungkam. Dudukan toilet sekarang dicium-cium. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Tolong yang baca mantra kondisikan. Lo mana tadi sih? Tes. Bisa kedengeran suara saya? Oh, udah bisa, Bu. Ya. Kalau sama Ucilin memang nggak ini ya, teriak-teriak saya ya. Jadi itu dicuri kira-kira tahun 930 Masehi. Anda bisa baca ini di dalam kitab-kitab sejarah ya. Saya tunjukkan nama kitabnya kalau Anda bisa bahasa Inggris. Abu Tauhid Al-Qurmuti itu adalah pemimpin dinasti Karmatian ya, dan dia diletakkannya di Masjid Al-Dirar. Hampir selama 23 tahun sampai dinasti Abbasiyah memaksanya untuk mengembalikan batu hitam ini dengan tebusan yang besar. Ya, namanya adalah Abu Tauhid Sulaiman Al-Janabi. Dia adalah pemimpin dinasti Karmatian yang mencuri batu hitam ini yang ada di Bahrain dan Timur Arabia. Ya, ini bukunya. Saya tunjukkan sama Anda. Kitabnya namanya ya, bahasa Inggris semua ini. Sekarang ini tinggal seberapa kerikil ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kerikil. Dan itu disatukan dengan malam ya. Jadi Anda lihat itu sekarang itu kayak semacam apa sih, kayak malam gitu loh, kayak lem apa, bukan lem sorry, kayak lilin disatukan. Itu tinggal 8 kerikil batu hitam. Tidak ada itu butiran-butiran kerikil. dibutuhkan untuk kencing dan lain-lain. Kalau ngomong Batu itu yang hitam benar. ini dicuri dari Mekah, hilang selama 23 tahun ya. Dinasti Karmatian ini mengambil Hajar Aswad kira-kira tahun 930 ya. Tadi bilangnya dibuat untuk dudukan, kan tidak ada sejarahnya. Oh iya, Sebentar. itu dudukan toilet, Pak. Dia pada waktu itu membunuh ya di Abu Tauhid Al-Qurmuti. Dia menyerbu Ka'bah pada waktu itu karena dia menganggap ini penyembahan berhala. Dan dia mengatakan ini, "Hai Allah, di manakah burung-burung bulbulmu?" Ini tadi saya berkaitan dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surat gajah, surat 105 di dalam Qur'anmu. Di situ dikatakan di dalam surat Al-Fil, pada waktu Ka'bah masih menjadi pusat penyembahan berhala, ada 360 berhala di situ. Ketika yang katakan Abraha itu mau menyerbu Ka'bah, malah si Allah ini mengirimkan burung-burung bulbul. Betul di dalam Qur'anmu surah 105? Ini terjadi pada waktu Ka'bah ini masih dijadikan tempat penyembahan berhala oleh suku-suku pagan Quraisy pada waktu itu. Tetapi ketika Ka'bah ini sudah dijadikan tempat penyembahan Islam, sudah dibersihkan, udah Fatu Mekah pada waktu itu, sudah dibersihkan dari berhala, justru ketika batu hitam ini dicuri, dikencingi nih. Kamu baca sejarahnya ya. 30.000 orang pada waktu itu yang tadi dibunuh sama Abu Tauhid Al-Qurmuti, mayatnya dimasukkan ke sumur Zam-Zam dan itu tergeletak di mana-mana mayatnya. Ya. Mana ada dikencingi itu mana? They loaded the Ka'bah, mereka meransak atau menyerbu. Jadi mereka tuh mengambil barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Mereka merusak buildingnya, ya.
termasuk Ya, houses-nya tadi were ada plundered. bilang dikencingi Slave itu were mana seized. Jadi mereka mana. juga mengambil budak-budak dari situ. Hajar aswad batu hitamnya dicuri, and the dead bodies of the pilgrims were thrown into the well of Zamzam to despoil it, while other dead ones were left on the streets to get rotten away. Jadi ada yang ditinggalkan dimasukkan ke dalam sumur Zamzam pada waktu itu, dan lainnya ditinggalkan di jalan-jalan, mayatnya tergeletak di jalan-jalan. Lalu Abu Tauhid Al-Qurmuti itu mengambilnya dan meletakkannya di Masjid Dirar pada waktu itu. Dia meletakkan batu hitam ini di Masjid Dirar, dijadikan dudukan toilet. Nggak ada. Mana dijadikan dudukan toilet itu Kamu mana? bukakan ininya sunnah Nabi. Apa? PC. Nanti di band, Bu. Nggak ada. Kalau sunnah Nabi. Dudukan toilet nggak ada. Sekarang ini Hajar Aswad itu tinggal 8 kerikil ya teman-teman. Kenapa? Karena memang pernah dicuri dan dihancurkan oleh Abu Tauhid Al-Qurmuti. Ini kitabnya, saya kasih bahasa Inggrisnya ya. Saya sudah pernah membahas ini sebenarnya. Ya, Abu Tauhid Al-Janabi. Dijadikan dudukan toilet, Pak. Nggak ada. Dijadikan injakan kaki toilet pada waktu itu. Karena Abu Tauhid Al-Qurmuti menganggap itu penyembahan berhala. Jangan Dan dia bicara. di atas Ka'bah itu dia mengencingi Ka'bah itu. Dia naik ke atas Ka'bah waktu dia menyambut Ka'bah Mekah ini yang ada di Mekah. Dan Abu Tauhid waktu itu mengalami, "Hai Allah, mana burung-burung bulbulmu?" katanya. "Kirimkan burung-burung bulbulmu." Kok nggak ada katanya, sama seperti ketika Mana si Allah ada. melindungi Kok lucu. Ka'bah dari penyerbuan Abraha. Ya. Itu ada tuh Kamu surah cek dulu, Nabawi jangan apa, Prof? nggak ada. Orang goblok dikasih tahu, nggak nurut. Orang Mana kalau bodoh itu dengerin. Dikencingi. Ya. Orang kalau bodoh itu dengerin. Kamu bisa bukakan nggak videonya Nabi asli atau sunnah Nabi? Nggak bisa, Bu, itu. Apa namanya? Di band nanti. Kamu dari Indonesia nggak bisa ya? Mm. Pakai VPN harusnya. Enggak, di luar juga nggak bisa, Bu. Karena nanti di ban kalau di sini, Bu. Kalau YouTube langsung di ban. Kemarin baru buka 5 menit udah langsung di ban. Nih, Itu pada waktu dia itunya, menyerbu, Pak dia Prof. merobek tirai di Ka'bah, ya, dan dia merecite Quranic Revelation itu surah Al-Fil. Dikatakan begini, Allah di surga dan rumahnya ada di bumi, dan dia mengejek Quran surah 3 ayat 97. Dikatakan barang siapa masuk ke Ka'bah akan diselamatkan. Jadi pada waktu itu orang-orang ketika diserbu tuh ada yang masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bahnya itu kan Ka'bahnya ada pintunya. Masuk ke Ka'bah, mereka pikir mereka akan selamat. Ternyata dibantai juga sama Abu Tauhid Al-Qurmuti. Dan dia mengejek surah Quran surah 3 ayat 97 yang mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah yang merupakan tempat kudus ini akan selamat katanya. Ternyata nggak selamat. Ya. Kemudian dia merangsak stripping it of its all gold and silver decorations. Jadi semua yang barang-barang emas dan barang peraknya itu diambil. Ini sama seperti ketika penyerbuan bait suci ya oleh Epiphanes IV ya, ketika dia mendefile atau menajiskan bait suci ya pada tahun 165 sebelum Masehi sehingga terjadi pemberontakan Makabe pada waktu itu. Dia juga mendefile bait suci dengan darah babi pada waktu itu ya. Nah, ini Ka'bah ini didefile sama Abu Tauhid Al-Qurmuti. The sacred black stone was removed from a corner of the gate, put on a camel. Jadi dia mengambil batu hitam, dicongkel sama dia sehingga rusak batunya ini. Diletakkan di atas ontanya dan dibawa ke Bahrain pada waktu itu. Ya. Kemudian pada waktu itu dikatakan ada seorang pemuda Iran namanya Mahdi. Ya, dia mendeklar, oh ini sudah akhir zaman, dan dia mengangkat seorang Imam Mahdi, seorang pemuda Iran. Kemudian Abu Tauhid's personal doctor who later defected and fled to Baghdad described in graphic details the acts of sacrilegious perpetrated by the newly manifested. Bu Sofi bisa terjemahkan ini apa Jadi, ini, Bu? dokter pribadinya Abu Tauhid Al-Qurmuti itu dia lari pergi ke Baghdad. Dan dari Udah dokter kelihatan, hilang, Prof. ya ini ada di dalam Kelihatan. kitab mereka ya. Judulnya adalah Islam in his historical perspective ya, tahun 2016. Anda bisa baca juga. Ada juga salah satu Dibaca yang aja saya apa kasih judul bukunya. They cursed all of the previous Bu prophets, Sofi. including Muhammad. Mereka mengutuk semua nabi-nabi sebelumnya, termasuk Muhammad. Worship fire, dia kembali kepada penyembahan Zoroaster. Dia menyembah api. Encourage incest and pederastry. Ya, burn and desecrated copies of the Quran. Mereka membakar dan menajiskan kopi daripada Al-Quran. They Halo, broke the Bu black Sofi. stone. Halo, Mereka Bu. memecahkan batu hitam itu and place its pieces in a latrine. Dia menempatkannya sebagai dudukan jongkokan toilet. Jadi batu hitam itu ada kalau kita ke toilet itu kan jongkok. Dua kakinya itu dikasih batu hitam ini. As the hostile account of the doctor was Latrin taken with a kakus grain of ya. salt. However, the fact that the Islamic law was indeed abolished by the Persian Bu Sofi laws dengar is nggak sih? confirmed by other sources. Anda bisa baca juga. Bu. Enggak, dia nggak pakai itu, Bang. Dia cuma pakai mic. Ini di dalam Islam in historical perspective ya. Anda bisa beli bukunya ini. Halo, Bu Sofi, halo, Ya. halo. Halo. ini ada Bu dari Pak Prof bukunya yang Ibu bilang tadi. Kita kan Ya. menunjuk Oh iya bukti. iya. Ya biarin si Metatron Ya, yang Bu Sofi baca hal yang sama kok ini.
Bentar Iya. ya. Iya, pernah dijadikan dudukan toilet ya, di latrin. Latrin itu ada tempat dudukan jongkokan toilet. Ya, ini profesor Islam Iya, yang nulis ya. latrin. Namanya Alexander Knis ya. Jadi dia adalah profesor Islamic Studies in the Department Near Eastern Studies at University of Michigan. Karangan itu karangan. Ini dia menulis dari perspektif Islam, ya. Jadi bukan dari sudut pandang Oriental atau siapapun. Nah, seperti tadi dibilang Bu Sofi. Karangan. Karangan itu Al-Quran. Nih, Panas Blackstone. ya, panas. Blackstone dia nih. Iya, kejujuran memang pahit ya Pak. And place it pieces in a latrine. Latrine apa nih? Kramat, latrine apa nih? Kamu tahunya, Rakus. kamu tahunya Listerine ya? Latrine, pernah dengar nggak latrine? Latrin itu artinya keong. Jamban, jamban. Bahkan Kakus terbang. bahkan Jamban. Itu Blackstone itu diambil dari jamban. Jambannya siapa? Jambannya Abu Tathir. Jamban itu tempat kloset atau toilet, tempat Jamban. tembok. Makanya bentuknya mirip nggak? Tempat tipis. Latrin. Bukan penghinaan nih, memang begini kenyataannya. Itu kenyataan, Pak. Itu sejarah, Pak. Kenyataan memang kejam dan memang pahit ya. itu karangan. Karangan. Wah, hai dicium-cium sama keramat ini. Jamban. Hai. Ngeri kami nih. Jamban. Saya Jatuh, saranin ya. cium-cium. Keramat, kalian cium-cium itu jamban itu. Jamban. Loh, itu data loh. Kau kan tadi minta, giliran ditunjukin malah kejang-kejang. Tuh latrin artinya. Tuh latrin artinya jamban. Makan tuh jamban, cium tuh. Cium tuh jamban. Cium tuh jamban tuh. Jamban tuh cium. Cium tuh jamban tuh rame-rame tuh. Nah ini saya punya videonya Rasakan. Islam yang membenarkan sejarah ini dan tulisan orang Islam ya, namanya Kitab apa Janabi kalau nggak salah. Itu penulisnya orang Islam Muslim dan dia membenarkan sejarah ini karena ini memang sejarah ya. Sebentar bukunya namanya apa ya? Aku pernah membahas ini sih. Itu nulis orang Islam sendiri. Dan saya juga punya kalau Anda lihat di Al-Hayat Islamologi ya, itu ada syekh dari Arab yang langsung mengatakan memang betul batu hitam itu pernah dicuri. Kamu buka tapi nggak bisa ya, bentar. Harus buka dari laptop gue nih. Itu ada ya. Pernyataan Syekh Islam sendiri bahwa batu hitam itu pernah dicuri selama 23 tahun oleh Abu Tahir. Itu sejarah, Pak. Itu kenyataan dan fakta. Ya. Fakta. Bagi teman-teman Kristen yang mau tahu tentang hal ini, Anda bisa langsung ke Al-Hayat Islamologi Center. Supaya Anda cerdas ya teman-teman Kristen, jangan Itu hanya ada. cium-cium batu jamban. Itu ada pinggiran yang silver itu. Kalau bisa di zoom lebih dekat tuh, Bang Kopat. Ada pinggiran yang silver itu yang, nah itu kan yang tengah hitam ya pinggirannya. Itu ada tulisannya itu. Ini. Ya, Iya. itu kalau di zoom ada tulisannya. Toto tulisannya. Mereknya Toto. Oh, Toto ya, bukan American Standard. Iya, jadi di batu jamban ini ada tulisannya di situ, tulisannya adalah Toto. Ya, ini pabriknya mengeluarkan batu jamban ini. Ya kalian semua itu yang tolol itu. Para Kristen tolol. Aku yang tolol yang mengaku batu jamban. Oh iya Pak. Iya, tapi sesuai Dikasih Bu Sofi, tahu. bentuknya juga kan tahu kan? The shape of bla bla bla. Nih, weh, dikasih tahu tuh denger keramat tuh. Kenapa tuh lu nyium-nyium semua, nyium jamban di situ? Sakit jiwa ya lu pada. Islam memang nggak bisa diatur loh. Hanya mau nyium batu aja. Apa-apaan ini? Kok mirip ya? Di spot. Di mute itu Bang Meta. Apa Bang? Emang sengaja komit. Biar Oh. fokus. Loh, Paladu kemana? Tuh, Tahu tolol ketawa, tuh, tolol itu. Hah? Memang ini memang ketololan kalian ini. Ya. Memang ini ketololan. Kalian semua itu tolol. Iya kalian, memang kalian ini tolol semua ini. Pantas. Ya kalian Lo ini tolol. kan yang kau bilang mereka itu tolol. Iya. Aku datang. Tolol.
Aku datang keramat Ciuman. Labai kemala. Ya, Tuhan berkolor. Keramat. Kemana Allahmu itu ketika dijadikan batu itu dijadikan dudukan kloset? Kemana Allahmu? Mana kuasa Allahmu? Hah? Keramat. Bisa-bisanya batu dari surga dijadikan dudukan kloset. Mana kuasa Allahmu? Ini memang Islam ini nggak bisa diajarin ya. Cara punya etika yang baik, disiplin yang baik. Makanya ini terjun bebas aja kayak gini. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Siang. Selamat siang. Shalom Pak Tanta. Salam. Jadi ini Bang Pak, aku bawa dulu ya. Ya. masih bisa Baik, Bang. diakses, Terima kasih, Bang. mumpung masih bisa Salam diakses, penyembah hilang ya. Salam penyembah Tuhan berkolor. Ini masih bisa diakses, tetapi catatannya sudah hilang dalam bahasa Indonesia nih. Ya, sudah Ya, roomnya rungkat teman-teman. Roomnya ditumbangkan. Tapi kita akan expose ini terus-menerus ya teman-teman. Karena inilah saatnya Indonesia murtad. Dan saya harap Anda mendownload video-video Al-Hayat. Bukan hanya mendownload. Anda harus menyebarkan ini kepada teman-teman Islammu. Supaya mereka belajar, mencari tahu. Betulkah mereka datang mencium batu jamban atau batu dudukan toilet ini. Ya, itulah sebabnya MUI nggak bisa ngapa-ngapain kecuali memban channel Sunnah Nabi. Kenapa? Karena dilakukannya adalah fakta dan data sejarah yang mereka tutup-tutupi teman-teman. Kita tunggu ya sampai roomnya pulih sebentar ya, sabar menanti. Iya, bagi teman-teman jangan lupa yang mau follow-follow. Ntar ya. Sambil kita tunggu pemulihan. TikToknya rungkat teman-teman. Oke, saya harap suara saya terdengar dengan jelas ya. Tes. Alright. Iya, ternyata roomnya dirungkatkan oleh TikTok. TikTok tidak berdaya menghadapi kita. Setelah kita membongkar sejarah batu hitam Hajar Aswad. Islam sudah habis dikebukin di era media sosial ini teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Apakah pengajaran-pengajaran Al-Hayat berguna bagi Anda? Langsung ya. Sebenarnya saya juga sudah membuat videonya, Anda juga bisa download ya. Mengenai sejarah batu hitam Hajar Aswad ini. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah terbongkar, teman-teman. Mereka sudah tidak berdaya, ya. Islam sudah terbongkar di era 2023 ini, dan semakin kita bongkar, siapa yang setuju lanjutkan perjuangan kita membongkar kebobrokan agama yang 1400 tahun membodohi jutaan umat Islam di Indonesia? Ya, saya semangat sekali nih kalau menghajar Islam ya. Karena saya tahu Tuhan punya rencana besar atas Indonesia, teman-teman. Ya, itulah sebabnya kenapa MUI mengeluarkan dana miliaran untuk menangkap para apologet Kristen. Karena tidak terbendung lagi data-data kita. Ya, tidak terbendung lagi data-data kita. Dan apa yang Anda lakukan? Ini saya lihat ada hampir 600 orang di YouTube saya. Apa sih yang bisa Anda lakukan? Anda cukup memforward channel Al-Hayat, mendownload channel Al-Hayat, catat data-datanya. Anda diskusikan ini dengan teman Islam Anda. Kamu tahu nggak bener ini datanya? Kalau perlu Anda beli bukunya, teman-teman. Ini sejarah batu hitam. Ya, yang mereka katakan turun dari surga. Tadi Anda lihat ya, diskusinya turun dari langit lah. Ada yang mengatakan Adam bawa batu hitam lah. Yang satu mengatakan Ibrahim yang bawa batu hitam. Yang lain mengatakan siapa? Jibril yang bawa. Itu semua nggak ada. Itu dongeng-dongengan kisah cerita. Kalau Anda baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, batu hitam ini itu ditemukan di dasar sumur Zam-Zam, teman-teman, bersamaan dengan patung rusa pada waktu itu. Yang menemukan adalah kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib. Ya. Kemudian cerita mengenai Ka'bah itu dibangun oleh Abraham itu gak betul. Ka'bah itu dibangun pada abad keempat oleh seorang penguasa Yemen. Ketika bendungan di Yatrib itu jebol, mereka mengungsi dari Yemen ke arah utara, ke daerah Mekah yang sekarang ini.
Dan penguasa Yemen pada waktu itu namanya Asad Abu Kar. Dia melihat penyembahannya pada waktu itu masih berbentuk tenda, dan dialah yang membangunkan bangunan bentuk kubus Ka'bah ini yang sekarang. Karena pada waktu itu memang bangsa-bangsa di semenanjung Arab itu punya Ka'bah di kotanya masing-masing. Ya, di dalam kitab Al-Asnam atau kitab berhala itu ada sekitar 26 sampai 27 Ka'bah ada di semenanjung Arab. Peninggalannya masih ada sampai sekarang. Ada 3, kalau ada searching di Google Anda bisa cari, atau Anda ke Petra Jordan. Ada 3 Ka'bah jin namanya, ya. Dan ada 1 di Iran namanya Kabaye Sartos, itu di kota di Iran. Bentuknya kubus yang mereka sebut Ka'bah atau Kabaye, ya. Jelas ya, teman-teman. Inilah data-data yang tidak bisa mereka lawan. Kadrun kepanasan. Ternyata mereka selama ini pencium batu jamban. Haleluya. Teman-teman, kita doakan ya, semoga semakin banyak yang sadar. Ya, semakin banyak yang sadar. Kenapa? Karena Islam ini bodoh akan sejarah. Mereka ini kebanyakan, saya kasih tahu Anda, hanya percaya ustadz-ustadznya. Tadi kalau Anda lihat ya, muslim-muslim yang awam ini, ustadznya ngomong, oh ini batu hitam itu yang turun dari surga, yang nurunin Jibril. Mereka ngarang-ngarang cerita, teman-teman. Kenapa? Mereka nggak pernah baca kitab-kitabnya. Ya, mereka nggak pernah baca kitab-kitabnya. Dan kebanyakan ini disensor, terutama yang bahasa Indonesia. Makanya saya agak, walaupun udah disensor pun masih kebobrokannya terbongkar. Apalagi kita bahasa Arabnya gitu, teman-teman. Makanya kita membutuhkan apa? Kadang saya mengundang orang-orang Arab. Ya, seperti Brother Ahmed. Kenapa? Dia bisa baca kitabnya dalam bahasa Arab dan menerjemahkannya bagi kita. Karena terjemahan bahasa Indonesia ya sudah ditutup-tutupin. Termasuk Quran yang sekarang ini diterjemahkan oleh Depak, teman-teman. Depak itu mengganti-ganti ayat. Ya. Contohnya surat Maryam 71. Kata wariduha itu artinya masuk neraka. Mereka ganti dengan melewati dalam kurung jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Nanti akan saya upload lagi data-data saya di channel Al Hayat Islamologi. Anda tinggal download. Di situ semua sudah ada, ya. Data-datanya dari halaman berapa, kitabnya apa, ya, semua sudah ada di situ. Anda tinggal tunjukkan kepada teman-teman muslim. Itu tugas yang bisa Anda lakukan. Jadi bukan cuma hadir, subscribe di channel Al Hayat, cuma dengerin Al Hayat, cuma dengerin debat, gak ada gunanya, teman-teman. Kalau Anda tidak membuahkan penginjilan. Dan Anda yang di pelosok-pelosok, yang Anda nggak punya akses, ya. Saya tahu misalnya Anda tidak punya akses, ya, kepada apa? Kepada kitab-kitab atau buku-buku. Paling nggak sekarang, kenapa? Karena gereja tidak mengajarkan hal ini, teman-teman. Dan gereja tidak mungkin mengajarkan hal ini. Ya, karena gereja itu ya, bukan bagiannya untuk mengajarkan hal-hal seperti itu. Baik, teman-teman dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah menyimak dan saya juga sudah menyimak, dan kira-kira apa yang menjadi respon teman-teman terkait video tersebut? Tuliskan di kolom komentar. Siapapun kamu, entah kamu muslim, entah kamu Kristen, atau siapa saja yang mendengar dan mau belajar, tuliskan di kolom komentar. Tidak usah menghina, tidak penting menghina, karena dari sana tidak ada faedahnya. Ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita garis bawahi. Saya pikir ya, bahwa apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen tersebut sudah sangat-sangat sederhana membahasakannya. Bahkan mudah sekali dipahami. Kalau bahasa makanan, renyah sekali untuk dipahami. Tidak memahaminya, bahkan terkesan tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau memikirkan hal itu. Dia hanya pengen memaparkan dengan suara besar apa yang ia comot tentang Alkitab, tentang pengajaran kekristenan, lalu seenaknya menyatakannya di dalam debat tersebut. Tetapi ketika diminta jawaban dan dijawab dengan elegan, maka jawaban itu seolah-olah tak berguna, karena dia tidak sama sekali memahami, bahkan bukan nggak memahami sebenarnya, tapi kemungkinan besar dia sebenarnya tidak mau belajar tentang apa yang disampaikan, karena tujuannya bukan untuk tahu tentang kekristenan, bukan untuk tahu tentang kekristenan, melainkan hanya untuk mencari gara-gara kalau bahasa kasarnya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, sudah sangat sederhana, renyah, tinggal memahami. Dia nggak tahu, bahkan dia tidak memperhatikan dari setiap argumennya. Berulang-ulang kali dipaparkan hal yang sama, toh juga dia tidak mengerti, tidak memahaminya. Ini kan fatal, teman-teman. Nah, selanjutnya kita berhentilah kamu tidak memahami tentang itu. Sunat itu sudah jelas dari disampaikan. Sunat dalam perjanjian baru, siapa saja boleh bersunat, tapi bukan sunat lahiriah. Itu maksudnya, bukan sunat lahiriah yang ditekankan, tapi sunat rohani di dalam hati, percaya kepada Yesus. Itu loh. Sesederhana itu kamu tidak memahami. Sesimpel itu kamu tidak mengerti, malah berulang-ulang kali membenturkan antara Yesus dan Paulus dengan para rasul gitu. Itu semua selaras. Ada benang merahnya yang tertata rapi, yang begitu dibaca Alkitab itu dengan tertata baik, itu jelas semuanya. Jadi tidak ada yang di sana itu yang membuat bertabrakan. Jadi berhentilah untuk membahas tentang kekristenan.
Nanti dibongkar moralitas dan juga kehidupan sang baginda, malah kalian ngamuk-ngamuk begitu ya. Daripada Anda sibuk membahas Alkitab, mencomot-comot ya dan menunjukkan kebodohan-kebodohan kalian, lebih baik Anda itu belajar dan mengajarkan tentang keyakinan Anda kepada banyak orang. Tapi saya yakin ketika ada banyak muslim yang mendengarkan video ini, perdebatan ini, mereka akan sadari betapa renyah, betapa simpelnya penjelasan dari apologet Kristen tersebut untuk dijadikan pembanding dalam keyakinanmu untuk melihat bahwa Kristus sangat mengasihimu. Kiranya melalui video ini ada banyak orang yang disadarkan, dicerahkan, dan bertemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi teman-teman, dukung channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.